aktivitas. Marilah berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yeyen Apriani Katili, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 7 Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Memberi teladan merupakan hal penting dalam pembentukan karakter anak didik. Siapa yang tak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Sosok yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia karena jasanya di bidang pendidikan Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda. Tokoh sentral pendidikan Indonesia yang pemikiran-pemikirannya menjadi tonggak perkembangan pendidikan anak bangsa. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Aspek yang dibangun guru dalam pembelajaran di kelas tidak akan pernah terlepas dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan ini akan terus menjadi patokan dalam menentukan keberhasilan. Untuk dapat mencapai target tersebut, guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang kondusif untuk siswa. Karena esensi dari sebuah pembelajaran adalah bagaimana membuat siswa belajar tentang banyak hal dan bukan saja tentang materi pelajaran. Tapi sikap dan keterampilan, dan pendidik harus menggunakan pendekatan holistik dan seimbang dari aspek cipta, rasa, karsa, dan pekerti dengan mempertimbangkan karakteristik anak yang dasarnya beragam dan unik atau sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Salah satu konsep dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah momong, among, dan ngemong yang kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip kepemimpinan di taman siswa, yaitu Ingarsa Sung Tulada, Ingmadya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Prinsip dasarnya, konsep-konsep pendidikan itu mengutamakan cinta dan kasih sayang. Anak bukan seperti kertas kosong, tetapi seperti kertas yang sudah terisi. Isinya adalah kodrat alam berupa bakat dan minat yang dimiliki. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun dan mengembangkan anak sesuai dengan kodratnya. Pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi harus dapat membuat anak memahami dunianya dan dapat memanfaatkan pemahaman tersebut untuk kebahagiaan hidupnya. Pembelajaran tidak bersifat statis, namun bersifat dinamis. Perubahan-perubahan disesuaikan dengan kodrat zaman berdasarkan kodrat alam yang dimiliki anak. Karena setiap anak merupakan individu yang unik,
dan tidak akan sama satu dengan lainnya. Dalam hal ini, pembelajaran harus berorientasi kepada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Akan tetapi, harus juga memperhatikan ketercapaian kurikulum nasional. Pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik adalah pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Guru dengan ikhlas menghamba kepada peserta didik. Pembelajaran tidak terbatas di atas meja ruang kelas saja, yang terhalang dinding, terkurung dalam suatu ruangan. Pembelajaran bisa dilakukan dimanapun sesuai dengan konteksnya. Setiap tempat dapat dijadikan sekolah, karena belajar dapat di mana dan kapan saja. Harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Mendidik anak sama seperti merawat sebuah tanaman. Dalam merawat tanaman, kita mesti merawat mereka secara telaten dan sabar, sehingga tanaman yang kita rawat bisa bertumbuh dengan semestinya. Begitu juga dengan mendidik anak, perlu adanya ketelatenan dan kesabaran yang ekstra agar mereka dapat bertumbuh dengan semestinya. Dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks kelas dan sekolah, tentu tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah pengaruh penggunaan gadget. Pengaruh gadget atau HP yang memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan baik aspek kognitif maupun afektif anak-anak didik menjadi salah satu tantangan yang paling kuat. Pola pikir mereka terpengaruh oleh permainan-permainan atau aplikasi-aplikasi yang ada dalam gadget. Permainan-permainan ini lebih menarik dan menantang bagi mereka, sehingga mereka terkadang mengabaikan lingkungan sekitarnya. Yang paling miris adalah penggunaan gadget memudahkan anak-anak mengakses berbagai situs yang tidak selayaknya. Meskipun tidak seluruhnya gadget memberikan dampak negatif, karena gadget juga bisa memberikan dampak positif bagi anak-anak dalam menambah pengetahuannya. Mereka dengan mudah dapat belajar mencari referensi pengetahuan lainnya yang tidak semuanya disampaikan oleh guru. Perkembangan dunia yang semakin canggih menjadi tantangan besar bagi guru. Untuk itulah mengapa Ki Hajar Dewantara mengharapkan kepada guru bahwa dalam pendidikan kita tidak boleh lupa akan kodrat alam dan zaman yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk itu, sebagai guru penggerak, saya memberikan beberapa solusi yang dapat kami tawarkan untuk menghadapi tantangan yang telah kami sebut. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai rasa cinta terhadap budaya daerah dengan melakukan hal-hal yang menarik melalui kegiatan sekolah, misal lomba tanggomo, lomba tari daerah, dan berbagai kegiatan lainnya yang mengarah pada pelestarian budaya. Yang kedua, melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik yang disesuaikan dengan karakter dan minat siswa. Dan yang ketiga, membatasi penggunaan gadget dengan melakukan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Yang keempat, menjadikan gadget sebagai salah satu media untuk dapat mempelajari berbagai ragam budaya di daerah, khususnya di daerah Gorontalo. Bapak Ibu guru hebat, jadilah sosok panutan bagi anak-anak murid. Taburilah terus hati dan jiwa dengan rasa cinta dan kasih sayang. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.